Kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan menampilkan segmen yang spesial karena kita akan mewawancarai putra salah satu pahlawan revolusi, yakni Bapak Letnan Jenderal TNI Anumurta MT Haryono, Bapak Rianto Nur Hadi atau biasa dipanggil Pak Riri. Selamat siang Bapak. Selamat siang Medina. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum mulai sesi wawancara, Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya baik. Nama lengkap saya Rianto Nur Hadi, tapi biasa dipanggil Riri. Umur saya sudah 66 tahun. Saya adalah putra ketiga dari Bapak almarhum MT Haryono. Ya, barangkali itu saja yang saya bisa perkenalkan. Baik Bapak, kita langsung saja ya Pak Baik. dengan hal yang pertama yang ingin saya ketahui, bagaimana sih Pak latar belakang dari Bapak MT Haryono? Latar belakang ya, jadi ketika Bapak itu meninggalkan kita, saya usianya masih 9 tahun. Jadi mungkin tidak terlalu lama ya bersama dengan almarhum. Tapi namun demikian, saya masih mengingat banyak hal mengenai almarhum. Betulnya kalau saya lihat ya, almarhum itu bukan sebagai seorang tentara yang seperti gimana ya, galak atau gimana ya. Dia lebih banyak selalu pendekatannya adalah secara kemanusiaan gitu ya. Oh, humanis Jadi ya Pak? humanis. Dan sikapnya juga bukan sikap sebagai seorang yang gimana kalau tentara kan galak atau apa gimana. Nah jadi sifat kebapaannya dan kekeluarganya itu memang sangat besar ya, latar belakang beliau. Dan dia itu juga punya keluarga atau adik kakak kandungnya itu sebanyak 11 orang. Beliau adalah putra ketiga. Ayah beliau itu adalah bekas Wedana di daerah, istilahnya itu Borang-Gareng itu di Jawa Timur. Ya, jadi memang beliau itu dari keluarga yang cukup inilah baik gitu loh. Lalu kemudian sebetulnya dia tidak pernah berpikir untuk masuk ke dalam pendidikan ketentaraan ya. Latar belakang dia itu adalah keluarga dari ayah saya itu adalah benar-benar keluarga yang terpelajar, intelektual ya. Nah waktu itu dia juga hanya mengambil sekolah kedokteran, kedokteran di Surabaya kalau tidak salah. Nah, kemudian terpanggil jiwanya, dia datang ke Jakarta, ketemu dengan teman-temannya, ya, dan akhirnya tertarik gitu loh, untuk mengubah profesinya menjadi tentara, karena mungkin sifat pejuangnya ya. Ya walaupun beliau itu bukan seorang yang gimana ya, tapi dia tertarik gitu loh. Memang ketika di ketentaraannya itu beliau itu banyak lebih ke arah yang sifatnya seperti diplomatik ya, seperti admin ya, lalu juga pemikir, think tanknya daripada Angkatan Darat, memikirkan mengenai perkembangan daripada Angkatan Darat dengan segala macam ininya lah, sistemnya dan segala macamnya ada. Makanya beliau itu kan menjadi Deputi 3 Menpangat, yang urusannya itu adalah bukan urusan yang itu ya, tapi lebih ke arah sosial politik. Betul sekali. Beliau nggak pernah menjadi pangdam ya istilahnya ya, seperti yang lainnya kan, seperti almarhum Bapak Suprapto pernah jadi pangdam, atau mungkin Pak Yani atau segalanya itu ya. Tapi beliau itu nggak pernah urusan seperti itu. Nah, jadi betul-betul dia latar belakangnya itu adalah berbeda dengan ini semuanya. Nah ketika beliau itu menjadi tentara, dan memang dia komit sekali ya, dia komit selalu bersama-sama dengan kawan-kawannya, ya, timnya ini nih,
antara Pak Alman Suprapto, Sutoyo, Karman, Pak Yani itu betul-betul menjalankan apa namanya ya, ide-idenya dia untuk supaya angkatan darat itu ya, lebih maju. lebih maju gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang latar belakangnya ada begitu. Oh ya, baik Pak. Lalu untuk hobi dari beliau Pak? Nah tadi seperti saya bilang ya, Iya. hobinya memang agak ini ya, bukan kekerasan. Jadi hobinya dia itu adalah anggrek, Oh, bunga anggrek bunga ya? anggrek. Jadi kalau kita lihat di sini nih, dulu itu adalah anggrek semua ya di situ ya. Oh iya. Anggrek dan lagu klasik. Oh, kayak model Mozart. Ya Mozart, ya pasangnya di depan situ. Oh. Nah itu jadi nggak mencerminkan seorang yang seperti apa ya. Iya. Nah, dan melankolis gitu sebetulnya dia itu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kesukaan itu, dan kadang-kadang dia juga suka main biliar di tempat temannya itu di Jalan Diponegoro. Oh, beliau Seperti hobi itu. biliar juga ya Biliar, Pak? nah, Oh, baik. gitu. Kalau untuk makanan atau minuman dari kesukaan beliau Pak? Kalau makanan yang saya tahu ya, dia itu suka makanan Jawa Timur. Oh, khas Jawa Timur. Khas Jawa Timur. Oh. Dia nggak suka yang makanan yang kayak Eropa atau gimana ya. Dan memang karena waktu itu kan kondisi keuangan kita kan juga sangat sederhana kehidupan kita. Walaupun ayah kita itu adalah seorang jenderal, tapi kehidupannya itu sangat-sangat sederhana. Dan kita itu makannya itu jarang, kita kalau makan ayam, makan daging, segala macam, kebanyakan makan tempe, tahu. Ya kadang-kadang itu makan ayam, tapi itu bisa dihitung lah, telur. Nah kita kalau makan itu di sini, di ruangan situ. Jadi dulu ini kan nggak ada ruang, ini dulu teras. Oh, berarti sebelah sini juga teras ya? Teras terbuka. Oh. Jadi cuma ada kanopi gitu, ya lalu terbuka gitu. Ini pintu nih, pintu dulu. Jadi karena ruangannya kecil, kita selalu makannya di situ. Kalau untuk olahraga kesukaannya Bapak Enterno Pak? Dia spesifik olahraganya sih nggak. Jadi olahraganya itu macam-macam. Dia suka main tenis dulu. Ya suka main tenis, lalu suka golf tapi sedikit sekali, nggak terlalu sering. Lalu olahraganya suka ini aja, suka push up ya. Oh, lebih ke fisik Ya ya ke Pak? fisik. Dia tuh push up itu bisa sampai 500 kali itu sekali. Karena badannya kecil kayak saya, tapi keker badannya sebetulnya dia. Oh iya. 500 kali ya Bisa Pak? 500 kali hebat ya. Lalu kalau beliau pulang kantor nih Pak, biasanya apa sih yang beliau lakukan gitu? Nah, jadi dulu ya kalau tentara atau mungkin orang-orang zaman dulu kalau kerja ya tahun-tahun 65 atau sebelum-sebelumnya, mereka tuh kebanyakan tuh kerjanya nggak full ya. Jadi jam 3 itu udah pulang ke rumah. Oh. Ya jam 3 pulang ke rumah. Dan biasanya ketika kita masih kecil dia disiplin kan, artinya kita semua itu harus tahu jam belajar jam berapa, jam tidur siang, jam makan siang itu harus diatur sama dia. Nah karena kita pada waktu itu kan agak nakal-nakal ya, jadi kita suka main-main di lapangan situ. Oh iya. Main-main bola, main siang-siang gitu kan, ayah saya belum pulang, kita main bola sampai keringetan, ya anak kecil ya namanya ya. Nah ketika kita waktu itu lihat lagi main bola, tahu-taunya teman-teman saya bilang, itu ayahnya pulang itu, wah belum jam 3 udah pulang, karena kita kalah kabut, lalu kita distrap di sini nih. Oh. Arahin ke pergok. Iya. Lalu hubungan antara Bapak Enterno dengan putra-putrinya seperti apa Pak? Oh baik sekali, baik luar biasa. Jadi di rumah dia itu tidak pernah memperlihatkan bahwa dia seorang tentara. Dia tidak pernah membawa senjata di rumah ini. Dia tidak pernah dikawal. Dia tidak pernah minta ditempatkan pengawal, penjaga di rumah.
Jadi kesan-kesan tentara itu di rumah ini sama sekali tidak ada. Oh, berarti Ya. mengalir seperti biasa saja Seperti ya, biasa Pak? gitu. Jadi memang ya orang tua pada anak-anak dia tidak pernah membicarakan masalah kantor, masalah apa gitu. Jadi orangnya memang sangat kekeluargaan dan dekat dengan semuanya. Ya, jadi kalau setiap hari Sabtu, hari Minggu kita selalu diajak jalan-jalan. Dulu tuh di Cikini itu ada kebun binatang ya. Nah itu kita suka dimakan kebun binatang. Ada es krim canang namanya. Nah kita suka dimakan es krim di sana. Lalu kita juga suka dibawa di situ tuh apa tuh namanya es krim di belakangnya ini loh, di belakangnya markas besar Angkatan Darat yang Merdeka tuh. Iya. Apa namanya tuh ya? Di situ juga. Jadi penuh kenangan lah. Atau dibawa ke Kelincing. Laut. Oh, ke Main laut. Iya. Dulu Kelincing itu betul-betul bagus sekali. Nggak seperti sekarang nggak semrawut. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri, apakah ada kenangan yang benar-benar tidak terlupakan gitu Pak bersama dengan beliau? Sebetulnya nggak ada spesifik ya kenangan yang ini. Hanya saya ingat kalau beliau selalu pulang dari luar negeri. Dulu kan beliau itu sering dikirimkan ke luar negeri. Karena beliau itu kan menguasai 5 bahasa fasih ya. Dan memang pintar dia. Dan kayak diplomat itu. Jadi dia sering pergi-pergi waktu itu untuk urusan minyak. Jadi beliau itu pernah membawahi Permina. Itu perminyakan nasional dulu sebelum Pertamina. Jadi diperbantukan ya. Jadi dia sering pergi-pergi ke mana tuh namanya, ke Timur Tengah ya, untuk bisnis minyak itu. Nah setiap kali pulang itu kita selalu diberikan oleh-oleh, mobil-mobilan atau apa, dan sering dia bawa batu-batu cincin, batu-batu virus, apa macam-macam lah, banyak sekali dibawa. Lalu dibagi-bagiin itu nanti ke teman-temannya, ke saudara-saudara semuanya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi dia perhatian benar. Nah kita semuanya, jadi ayah saya itu bukan ayah dari kita aja, tetapi semua sepupu saya itu sangat dekat dengan dia. Panggilnya juga papi-papi gitu. Jadi memang dia tuh sayang sekali sama anak kecil. Penyayang sekali. Penyayang sekali. Baik-baik. Selanjutnya, sebelum kejadian Pak tanggal 30 September 1965 itu firasat apa Pak yang dirasakan oleh keluarga? Sebetulnya nggak ada firasat yang ini ya. Sama sekali kita nggak rasakan. Hanya kita ingat sekali ketika sebelum kejadian itu kan ada yang namanya tuh kayak rapat raksasa ya. Dulu kan zamannya Bung Karno itu di Istora. Jadi memang kita anterin itu pada tanggal 30 September malam. Kita antar ke depan, ya kita dada gitu kan. Udah itu aja. Lalu paginya kan kejadiannya kan tanggal 1 Oktober, ya kan? Nah paginya kejadian lah, tapi kita nggak kita kaget semua lah, ya. Sama sekali nggak ada firasat apa-apa gitu loh. Berarti nggak ada firasat. Hanya ayah saya punya firasat ketika mereka datang itu, kan di sini kan ininya, mereka datang rombongan itu, kamar ayah saya di sini, ibu saya keluar, bukakan pintu di sana, lalu masuk lagi kembali ke kamarnya, lalu keluar lagi untuk memberitahukan bahwa kalau mau ketemu dengan ayah saya besok saja, gitu pagi-pagi saja, karena tadi malam baru ketemu dengan Bung Karno gitu. Lalu balik lagi, dan situ dia bilang, ini sepertinya nih, ini hari terakhir saya nih, katanya dia bilang itu ke ibu saya, ya jadi apa namanya, kayaknya udah punya firasat dan saya nggak kembali lagi. Makanya dia bilang sama ibu saya, tolong kamu bawa anak-anak semua sembunyi, ya sembunyi ke kamar depan situ. Jadi ya bayangin ya, dalam kondisi banyak orang itu ya membunuh dia mesti bisa bilang selamatkan anak-anakan gitu. Saya hadapi sendiri, dia nggak punya senjata, nggak punya apa-apa. Nah jadi seperti itu. Jadi
tanggung jawab dia sebagai seorang kepala keluarga emang luar biasa sih. Lalu kita lari ke sebelah ke kamar yang ke situ. Baik, selanjutnya kita berpindah ke sisi Ibu MT Haryono ya Pak. Sama seperti tadi saya ingin bertanya juga latar belakang dari Ibu MT Haryono. Jadi ibu saya itu ayahnya namanya Master Besar Martokusumo. Master Besar Martokusumo itu adalah lawyer pertama di Indonesia. Ya. Lalu dia menjadi wedana juga untuk di Brebes, Tegal dan sekitarnya. Ya, pendidikan dia itu adalah pendidikan Belanda. Dia ambil hukumnya itu adalah di Belanda pada waktu itu. Nah, kakek saya itu mempunyai anak 4. Yang paling tua adalah ibu saya. Ibu saya pendidikannya itu tidak sampai mahasiswa. Dia hanya sekolah SMA. Selesai udah dia ikut kursus atau apa, nggak terlalu banyak. Sampai ketemu dengan ayah saya. Nah, ketemunya dengan ayah saya itu karena dulu tuh anak-anak muda yang jiwanya masih semangat untuk berjuang itu suka ngumpulnya di rumah kakek saya. Jadi kayak semacam markas gitu ya Pak? Untuk diskusi dengan kakek saya segala macam. Jadi kalau sedikit mau mengenal kakek saya, lihat aja di website, cari aja di situ, di browsing Besar Martokusumo. Nah, itu akhirnya ketemu lah. Ayah saya perantauan kan dari Jawa Timur ke sini dengan kehidupan yang sederhana lah. Ketemu ibu saya juga orangnya nggak banyak bicara. Ya, jadi akhirnya mereka menikah. Nah, mereka menikah pada waktu itu ayah saya pangkatnya sudah letkol. Nah, itu mau dikirim ke negeri Belanda pada bulan Juli. Nah, sebetulnya mereka tuh tadinya mau menikahnya itu pada bulan Oktober, jadi dipercepat. Jadi menikah pada bulan Juli tanggal 9 apa ya. Lalu kemudian 3 hari kemudian berangkat mereka ke Belanda. Di situ lahirlah 2 kakak saya, Mas Haryanto, Bapak Haryanto sama Mbak Ade. Nah, selesai bertugas, pulanglah ke Indonesia, baru lahir saya di sini tahun 56. Gitu. Selanjutnya untuk hobi dari ibu Pak? Ibu itu nggak punya hobi. Ya, dia nggak punya hobi. Jadi dia juga nggak tahu nih, saya itu melihat ingin banyak cerita mengenai ibu saya karena ibu saya itu seorang yang benar-benar untuk saya itu idola banget. Dia tuh nggak pernah banyak ngomong. Selama sampai dia meninggal, saya tuh nggak pernah, atau kita semua tuh nggak pernah dimarahin. Nggak pernah dimarahin. Ya, kita nakal segala macam, dia tahu batasannya sampai mana. Kita dibiarkan, gitu ya. Kita dibiarkan. Jadi kita harus mencari identitas kita sendiri pada waktu itu, ya. Dan kebetulan lingkungan kita semua adalah lingkungan yang baik. Nah, ibu saya tahu benar, ngomongnya nggak banyak. Dan pada waktu dia ditinggal oleh ayah saya tidak meninggalkan apa-apa kecuali rumah ini. Rumah ini adalah dibeli oleh ayah saya pada waktu pulang dari Belanda. Jadi pada waktu itu ayah saya itu mau diberikan rumah yang di depan Pak Adam Malik, tau nggak, yang di Jalan Ponorogo tuh? Oh iya. Kan rumah yang sekarang jadi Partai Perindo ya? Iya, Sekretaris Perindo. Di depannya itu kan rumah gede tuh, di pojok tuh, di hook. Iya. Itu adalah di rumah dinas. Tapi ayah saya nggak suka memakai fasilitas negara, sehingga dia cari-cari, dia belilah rumah ini dengan
Hasil dia bawa mobil dari Belanda, dijual mobilnya, dia beli rumah ini masih kurang, dipinjam dari orang tuanya, orang tua sampai jual sawah itu rumah ini. Jadi ketika meninggal, ibu saya hanya ditinggal di rumah ini dan anggrek. Sementara ibu saya itu nggak punya keahlian apa-apa. Dan ibu saya itu bukan gengsi ya, tapi dia punya harga diri yang tinggi sehingga dia tidak pernah meminta pertolongan dari orang lain. Termasuk pada pemerintah, pada Pak Harto pada waktu itu dan macam, dia nggak mau sama sekali. Mau ketemu sama Pak Harto dia nggak terlalu ini ya. Jadi memang dia hidupnya itu hanya untuk anak-anak dengan 5 anak, bayangin pada waktu itu. Dia bekerja serabutan. Dia pernah pernah jadi istilahnya maklar rumah. Dia jual-jual rumah, pernah. Dia pernah jualan kue, ya. Lalu kemudian anggreknya ini kan ada bunga-bunganya tuh, dia merangkai bunga anggrek, dijual. Nah, ketika itu kita juga heran kok banyak yang beli, barangkali orang banyak yang simpati kan sama dia. Jadi dibeli aja walaupun kuenya barangkali nggak enak, tapi ya udahlah untuk membantu kan ya, dibeli anggrek juga segala macam. Dan itu adalah untuk menghidupkan kita 5 anak ini. Ya, dia juga nggak pernah minta tolong dari orang tuanya. Pokoknya apa ya, dia nggak menyusahkan orang lah. Nah lalu kemudian dia punya uang sedikit dari hasil. Sebenarnya anggrek ini dijual karena anggreknya banyak nih, tanaman anggrek banyak sekali. Dijual ke Ibu Tin Soeharto. Jadi pada waktu itu Ibu Tin datang ke sini, dia lihat-lihat. Nah ibu saya lagi susah kan uang, ditawarin ke Ibu Tin, mau ini nggak, saya mau jual nih karena ngerepot saya, mesti ngurusin segala macam. Dia ambil semua sama Ibu Tin, ditaruh di mana gitu loh ya, banyak sekali tuh anggreknya. Nah dengan uang hasil penjualan itu, pertama-tama dibuat pavilion yang depan ini. Oh yang di depan sini. Hasil pertama kali dia jual anggrek. Iya. Nah pada waktu itu di sini kan belum ada apartemen, belum ada apa segala macam. Jadi untuk orang-orang asing yang bekerja di sini, mereka kan cari nyewa pavilion atau nyewa rumah. Nah ini karena sekarang lokasinya bagus, dia sewalah pavilion itu sama orang Inggris. Dari kedutaan apa dari mana. Nah hasil uang sewa itu kemudian dibuat lagi pavilion sebelah sini nih, yang garasi ini. Oh yang di garasi. Itu dibuat lagi pavilion, ditempatin lagi sama orang Belanda. Nah hasil dari itu baru dibuat yang ini yang besar nih di belakang. Yang paling besar. Ya. Nah jadi akhirnya taraf kehidupan kita meningkat. Ya dari hasil-hasil ini semuanya. Jadi dia bisa menyekolahkan anak-anaknya lah pada waktu itu. Gitu. Selanjutnya untuk makanan atau minuman kesukaan ibu Pak? Dia makannya sedikit sekali dan sukanya itu adalah makan ikan ya. Ikan lalu sama nasi, kadang-kadang itu aja. Ya, dia nggak terlalu suka makan daging. Ya, jadi ya kalau tahu tempe suka lah sambal gitu loh. Jadi emang kita makannya sih nggak terlalu ini ya. Ada spesifik yang kita sukai gitu loh. Asal ada tahu tempe sambal kayak gitu lah. Makanan Indonesia lah. Mungkin kita yang sedikit lebih romantis nih Pak. Untuk kan tadi sudah dijelaskan awal pertemuan Bapak dan Ibu ya. Mungkin kisah asmaranya beliau berdua seperti apa Pak yang Bapak tahu? Jadi ibu saya pendiam. Ayah saya itu lebih suka ngomong lalu bercanda dan sangat romantis. Jadi kalau dia suka berdansa nih di depan sini nih dengan lagu-lagu yang soft gitu ya, dansa. Lalu kemudian ibu saya suka diajak makan kalau malam keluar gitu ya. Lalu kalau keluar negeri sering diajak ya. Dan selalu nggak pernah lupa selalu membawa oleh-oleh untuk ibu saya. Jadi dia emang sayang banget sih. Berarti Bapak
bapak itu tipe cowok yang romantis ya? Iya. Dia menikah itu kan tahun 50, meninggal tahun 65. Jadi itu berapa tahun tuh? 15 tahun ya? Iya. Nah, perkawinannya. Gitu. Beliau meninggal itu kan pada usia 41 tahun kan? Betul. Pak Haryono. Jadi masih muda. Sangat-sangat muda sekali ya Pak. Kalau untuk olahraga favoritnya Ibu Pak? Ibu itu emang ada hidden talent ya. Jadi apa yang tersembunyi sebetulnya, dia punya ini hobi yang tersembunyi dan jadi surprise. Misalnya dia itu ternyata jago main anggar. Anggar, iya. Oh jago banget, dia selalu juara. Jago menembak. Padahal nggak tahu tuh belajar dari mana. Jadi dulu waktu ibu-ibu tentara itu kan selalu kan ada tuh kumpulan ibu-ibu tentara kan. Kalau sekarang itu Dharmawan, bukan Dharmawan, itu kan itu ini. Kalau di angkatan darat apa namanya itu? Persib Pak. Persib. Nah suka itu latihan-latihan nembak. Dan selalu jadi juara dia. Tapi nggak pernah ngomong. Dia nggak pernah ngomong. Dan selalu itu walaupun dia sibuk ketika ayah saya sudah meninggal, dia itu selalu ditunjuk menjadi pengurus banyak hal, misalnya untuk pengurus di ibu pahlawan apa segala macam, dia selalu ditunjuk sebagai bendahara. Oh bendahara ya? Sebagai bendahara. Itu. Baik, selanjutnya di antara bapak dan saudara-saudara bapak nih Pak, siapa yang paling dekat antara bapak ataupun ibu gitu? Sebetulnya ibu bapak kita tuh nggak memilih ya. Semuanya kita merasakan kasih sayangnya sama. Hanya yang kasihan itu kan adik saya paling kecil. Dia kan lahirnya kan tahun 60, jadi belum terlalu merasakan kasih sayang orang tuanya kan. Ketika ayahnya meninggal ya usianya baru 5 tahun. Jadi masih belum ini banget. Adik saya aja yang 1 tahun di bawah saya itu kurang ingat. Kalau saya itu banyak yang saya ingat gitu loh. Ya jadi ya dia nggak pernah lebih kasih sayang pada yang satu apa segala macam. Kalau dimarahin sama-sama dimarahin. Ya kalau distrap sama-sama distrap. Apa dihukum gitu ya. Berarti sama rata ya? Sama rata. Ada tidak Pak tempat favorit bagi keluarga Bapak yang hari ini? Ya dulu ada ya. Kita itu sebulan sekali itu naik mobil itu ke Cisarua. Oh Cisarua. Cibulan namanya ya, di daerah Cibulan tuh. Nah di situ ada villa dari kakek saya. Jadi ayahnya orang tuanya dari ibu saya. Sebulan sekali kita tuh selalu ke sana dan ayah saya tuh suka sekali gitu loh. Kita suka berkemah. Jadi dibuat kemah, kita keluarga berkemah di luar rumah gitu ya. Jadi pada tahun 60-an itu kan masih udaranya masih enak banget kan sana. Masih asli juga. Masih asli. Ya, dia suka ke sana dia. Baik. Terakhir untuk sesi penutup Pak, harapan Bapak untuk teman-teman generasi muda. Iya, saya hanya lihat gini. Ya saya tahu ya, tidak semua generasi muda itu mengenal pahlawan-pahlawan dari bangsa ini ya. Dan ada yang terkesan cuek atau bagaimana ya. Padahal kita justru banyak belajar dari para pahlawan ya untuk kedepannya. Nah, barangkali untuk saya pikir ya untuk generasi muda itu, cobalah selalu belajar sejarah. Ya, karena sejarah itu adalah suatu hal yang bisa kita jadikan modal untuk kedepannya. Ya, dengan belajar sejarah itu kita akan mengenal diri kita masing-masing. Yang sekarang ini saya lihat itu berbeda sekali generasi muda sekarang dengan pada waktu zaman kita. Misalnya hal ini respect kepada orang tua itu kurang ya. Dulu kita nggak berani lah
apa namanya berkata-kata kasar kepada orang tua ya segala macam. Kalau sekarang malah kelihatannya sebaliknya, orang tuanya yang menerima gitu kebanyakan ya, supaya itu ya kalau saya lihat ya. Nah itu tolong supaya kita itu hormatilah orang tua, lalu bersimpati, empati pada orang lain, ya seperti itu. Karena kalau kita sekarang generasi kita muda ini ada yang brutal gitu segala macam, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Itu harapan saya sih seperti itu aja sih. Bapak, saya rasa sudah cukup sesi wawancaranya. Terima kasih banyak kepada Bapak Diri atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sekian untuk sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.